Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mutiara Yasin dari kelas Pariwisata Kota dan Desa D dengan presensi 21 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dan menjelaskan mengenai suatu analisis atraksi wisata yang terletak di Kabupaten Malang untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pariwisata kota dan desa. Jadi saya akan membahas NK Cafe dan Restoran, di mana NK Cafe dan Restoran ini merupakan salah satu destinasi wisata kuliner unggulan yang terletak di daerah Karangploso, Kabupaten Malang. Nah, di NK Cafe ini sendiri bukan hanya menawarkan pengalaman bersantap sambil menikmati suasana alam yang menenangkan, namun juga pihak manajemen sudah mendukung adanya aktivitas pariwisata di NK Cafe ini sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya NK Resort, NK Homestay, pusat oleh-oleh, swimming pool, water park, pondok durian, dan atraksi wisata lainnya yang dapat dinikmati oleh wisatawan yang berkunjung ke NK Cafe dan Resort. Selain fasilitas pendukung atraksi wisatanya, ada juga amenitas yang dapat melengkapi NK Cafe menjadi destinasi wisata unggulan. Karena di NK Cafe ini sudah ada masjid untuk tempat beribadah, area lahan parkir yang luas, area kebersihan toilet, dan juga ada meeting room, coworking space, ada juga panggung utama yang bisa disewakan, dan mana hal ini bisa menunjukkan bahwa NK Cafe bisa bersaing untuk menjadi destinasi wisata kuliner unggulan yang ada di Kabupaten Malang. Serta aksesibilitas menuju NK Cafe itu sendiri juga yang sangat mudah diakses karena NK Cafe ini berada di pinggir jalan sehingga memudahkan pengunjung untuk mengunjungi NK Cafe itu sendiri. Hasil turun lapang dan hasil wawancara saya dengan manajer NK Cafe, saya akan menjelaskan berbagai analisis dari NK Cafe itu sendiri. Yang pertama, analisis pengelolaan sumber daya manusia di NK Cafe. Karena NK Cafe ini terletak di antara pemukiman warga, jadi pihak manajemen pada saat perekrutan mengutamakan masyarakat sekitar untuk menjadi pegawai di NK Cafe. Sekarang hampir 80% pegawai NK Cafe merupakan masyarakat sekitar. Hal ini bermaksud untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan ekonomi dari masyarakat sekitar yang ada di NK Cafe. Nah, tantangan pengelolaan sumber daya manusia di NK Cafe itu sendiri karena pegawainya kebanyakan dari masyarakat sekitar yang mana belum memiliki basic hospitality, maka dari itu pihak manajemen NK Cafe mengadakan pelatihan-pelatihan untuk menunjang profesionalisme dari para pegawai yang ada di NK Cafe. Contohnya itu ada pelatihan pelayanan pelanggan, F&B handling, pelatihan bahasa Inggris, pelatihan sikap kerja dan juga profesionalisme, dan juga sampai pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, ada pengelolaan keuangan di mana sumber pendapatan utama NK Cafe ini berasal dari operasional cafe dan juga unit resort yang ada di NK Cafe. Selanjutnya, pendapatan tambahan berasal dari atraksi-atraksi wisata yang ada di NK Cafe. Nah, yang mengelola keuangan dari NK Cafe itu sendiri dilakukan oleh tim finance NK Cafe secara mandiri tanpa campur tangan orang lain. Selain itu, NK Cafe juga sering banget mendapatkan multiplier effect dari berbagai aktivitas-aktivitas yang dilakukan di NK Cafe. Yang ketiga, strategi pemasaran. NK Cafe sudah melakukan berbagai strategi pemasaran, di antaranya itu yang pertama melalui media sosial, kolaborasi dengan influencer, kolaborasi dengan online travel agent, dan juga pihak marketing. NK Cafe sudah melakukan yang namanya strategi jemput bola. Strategi jemput bola ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan secara door to door untuk menawarkan produk yang dapat ditawarkan secara langsung kepada target sasaran yang ingin ditawarkan. 4. Pengembangan destinasi, di mana NK Cafe ini awalnya hanya merupakan sebuah kafe saja, namun dengan transformasi yang cepat, kini NK Cafe sudah menjadi kawasan wisata yang menawarkan berbagai atraksi wisata yang sangat menggiurkan wisatawan untuk berlibur ke NK Cafe itu sendiri. Bukan hanya pengembangan destinasi wisata di NK Cafe Karangploso saja yang sedang gencar-gencarnya, namun juga pihak manajemen NK Cafe melakukan pengembangan destinasi wisata dengan membuka cabang baru NK Cafe 2 di daerah Wajah dengan tema klasik Bromo. Karena di NK Cafe 1 Karangploso itu menawarkan tema sport tourism. 5. Keunggulan dan kelemahan NK Cafe. Yang pertama, keunggulan NK Cafe merupakan destinasi wisata yang ramah lingkungan karena tidak menggunakan mesin pada saat mengoperasionalkan aktivitas-aktivitas pariwisata. Yang kedua, NK Cafe ini memiliki suasana yang aman, nyaman, tenang, dan juga cocok untuk berlibur. Yang ketiga, NK Cafe ini lokasinya sangat strategis dan dekat dengan pusat kota Malang.
sehingga wisatawan lokal ataupun wisatawan luar kota sangat mudah untuk menjangkau NK Cafe. Yang keempat, NK Cafe memiliki pelayanan yang sangat ramah dan juga terorganisir dalam satu manajemen sehingga tidak membuat kita pusing akibat manajemen yang berbeda-beda. Dan yang kelima, NK Cafe ini memiliki harga yang sangat terjangkau, entah itu kafenya ataupun atraksi wisatanya. Harganya bisa dijangkau oleh seluruh kalangan baik dari mahasiswa, korporat, keluarga, ataupun instansi lainnya. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari NK Cafe itu sendiri. Menurut saya kekurangannya yang pertama karena areanya itu banyak outdoor, jadi kurangnya area indoor untuk apabila terjadi hujan itu akan susah untuk mobilisasi wisatawannya. Yang kedua, kurangnya aktivitas ataupun atraksi wisata untuk orang dewasa karena atraksi wisata yang disediakan di NK Cafe ini kebanyakan untuk anak-anak kecil. Dapat saya simpulkan, NK Cafe ini sudah berupaya semaksimal mungkin dalam pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, dan juga pengembangan destinasi, yang mana NK Cafe sudah cocok menjadi destinasi wisata kuliner unggulan yang ada di Kabupaten Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.